Selamat malam saudaraku. Tidak seperti biasanya, Kamis Putih kali ini kita masing-masing beribadah di rumah dan melakukan perjamuan kudus spiritual, bukan perjamuan kudus ritual seperti biasanya. Kita percaya malam hari ini Kristus Yesus Tuhan telah menyatu dalam raga dan kehidupan kita. Kita sekalian adalah milik-Nya. Malam ini kita menghayati panggilan Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah tidaklah mudah di tengah zaman yang bergelora ini. Marilah kita mengaku di hadapan-Nya, membawa seluruh kehidupan kita kepada-Nya, dan marilah kita menghayati panggilan-Nya serta setia kepada-Nya. Panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ibadah Kamis Putih ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Malam itu Yesus dan murid-murid-Nya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya. Saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Makanlah dan minumlah. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama
Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengaku dosa. Seringkali tutur kata dan ucapan kami tidak selaras dengan isi hati kami. Kami tidak jujur. Kami egois. Kami hanya ingin menang sendiri. Kami tidak tulus mengasihi orang lain. Kami mengasihi dengan pamrih. Kami pilih kasih. Tuhan, ampunilah kami. Buatlah kami mengerti arti cinta sejati, sama seperti cintamu kepada kami. Amin. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama pada malam hari ini diambilkan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 24 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian, dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik itu orang asing, baik itu orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19. Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 19. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kedua pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, dilanjutkan ayat 31b sampai dengan ayat 35. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17, dilanjutkan ayat 31b sampai dengan ayat 35. Demikianlah kesaksian Injil menurut Yohanes. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya,
karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31b sampai dengan ayat 35. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hamba selalu dimaknai rendah. Suatu pekerjaan yang sangat remeh. Karena hamba sama maknanya dengan abdi, budak belian, pesuruh. Hamba harus tunduk dan taat kepada tuannya. Tidak ada kata tidak, yang ada hanya iya, dan siap untuk melakukan perintah secara utuh, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dari si tuan. Siapa yang mau menjadi hamba? Barangkali kita menanggapi sama seperti para muda menanggapi sesuatu yang dianggap tidak level. Hari gini, masak jadi hamba, gak keren gitu. Hari ini, saat kita bersama menghayati kembali malam Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para murid, kita pun dipanggil untuk menghayati kerendah hatian Tuhan Yesus. Di mana sebelum perjamuan malam dimulai, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan itulah gaya hidup menghamba
yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kebiasaan orang-orang Israel pada zaman Tuhan Yesus, mereka selalu memakai sandal, bukan sepatu tertutup. Bahkan kadang mereka biasa berjalan tanpa alas kaki di rumah. Maka kebiasaan mencuci kaki adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, di kalangan orang Israel, tugas utama dari tuan rumah adalah memberikan air cuci kepada tamu-tamu undangannya untuk mencuci kakinya. Seperti di dalam Kejadian 18 ayat yang keempat, Hakim-Hakim 19 ayat 21. Ketika si tuan rumah tidak menyediakan air cuci kaki, ini suatu pertanda bahwa tuan rumah tidak ramah dan tidak bersahabat. Mencuci kaki juga merupakan kebiasaan sebelum makan dan sebelum tidur. Yesus bukan hanya menyediakan air cuci kaki, namun sekaligus mencuci kaki para murid. Sekalipun para murid sesungguhnya sungkan, karena yang membasuh mereka adalah Tuan dan guru mereka. Yohanes 13 ayat 12. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuberbuat kepadamu?" Gelar yang diberikan para murid bahwa dia adalah guru dan Tuhan dimaknai secara baru oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini, gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan bukanlah suatu gelar untuk menunjukkan suatu kekuasaan duniawi yang dipakai untuk memerintah dan merasa berhak untuk memperoleh perhatian atau pujian dari orang lain. Tetapi gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan dimaknai sebagai suatu gelar untuk mengungkapkan tindakan merendahkan diri dan bersedia untuk melayani orang lain. Walaupun yang dilayani ternyata tidak memberikan penghargaan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan kita tahu salah seorang dari ke-12 murid itu mengkhianatinya. Dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus mewajibkan para murid untuk melakukan apa yang telah ia teladankan. Ini wajib, tidak bisa ditawar-tawar, harus. Namun kita menyadari seringkali kita gagal untuk menjadi teladan bagi orang lain dengan menunjukkan sikap rendah hati, dengan menunjukkan ketulusan melayani, dengan menunjukkan untuk kita saling mengasihi. Kegagalan itu karena kita lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata daripada mewujud nyatakan kata-kata kita. Kita lebih pandai berargumentasi daripada bermeditasi. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama? Itu menjadi perenungan kita. Umumnya, kita merasa cukup berhasil dalam memberikan nasihat dan pengajaran. Tetapi kita seringkali banyak gagal dalam menjadi teladan yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap rendah hati itu juga bisa kita petik
melalui pelajaran dari bangsa Israel yang dituntun melalui firman Allah yang dinyatakan kepada Musa dan Harun. Perintahnya untuk mempersembahkan anak domba atau kambing jantan berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-5. Beberapa tetesan darah domba atau kambing harus ditaruh pada tiang pintu dan pada ambang pintu, supaya mereka terhindar dari tulah ke-10, anak sulung mati. Kemudian pada malam harinya, orang Israel diminta untuk memakan daging domba dan kambing yang telah disembelih dan dipanggang, kemudian dimakan dengan roti tanpa ragi dan dengan kuah pahit. Semua kegiatan ritual ini dilakukan harus sambil berdiri dengan berikat pinggang, berkasut dan memegang tongkat sebagai satu tanda kesiagaan untuk berangkat keluar dari tanah Mesir. Mereka harus melakukan dengan taat, dengan utuh, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, supaya mereka semuanya bisa selamat, terhindar dari tulah. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah suatu perwujudan ketaatan hamba Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kita melihat sudah selama 2 minggu lebih ini, dan pergerakan penyebarannya pun juga semakin cepat. Upaya pembatasan fisik ternyata tidak semua diindahkan dengan baik oleh masyarakat. Banyak yang melanggar dan banyak yang masih meremehkan. Di tengah situasi seperti ini, disinilah gaya hidup menghamba itu diperlukan. Disinilah kita diajak untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba yang percaya, hamba yang meneladan kepada Yesus Kristus, hamba yang taat kepada Tuhan, hamba yang bersedia merendahkan diri demi kebaikan bersama. Kebesaran hati kita dan aktualisasi diri kita terjadi apabila kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah dan sesama kita. Apabila dalam kondisi saat ini kita mematuhi seruan dan ajakan pemerintah untuk bergotong royong membantu mengurangi penyebaran COVID-19 ini dengan patuh melakukannya sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita masing-masing setia dalam melaksanakan tugas panggilan kita, baik sebagai karyawan, ojol, pekerja sosial, para medis, abdi negara, guru, siswa, pedagang, petani, pengusaha, apapun profesi kita. Gaya hidup menghamba benar-benar harus menjadi spirit kita dalam melakukan setiap karya kita. Di tengah situasi seperti ini, kita harus memiliki kepekaan untuk saling mengasihi, untuk saling melayani, untuk saling peduli, bukan mau menang sendiri. Oleh sebab itu, pertanyaannya adalah, maukah kita semakin diubah? Maukah kita dibaharui oleh Tuhan menjadi pribadi yang peduli, menjadi pribadi yang mengasihi, menjadi pribadi yang mau melayani sesama dengan rendah hati? Maukah kita terus memiliki gaya hidup menghamba, hidup dalam ketaatan kepada Sang Tuhan? Jika kita mau, berarti kita mau untuk hidup sepenuhnya dalam pengaturan dan kendali Allah.
kita harus bisa menerima kenyataan bahwa di luar pengaturan Allah adalah kehidupan yang tidak tertib, kehidupan yang rusak dan menuju kepada kebinasaan. Menjadi pelayan Tuhan adalah menjadi seorang yang tunduk sepenuhnya kepada pengaturan dan kendali Allah. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus hidup seturut dengan kehendak Allah. Dia senantiasa hidup bagi Tuhan dan segala sesuatu yang ia lakukan hanyalah untuk Tuhan. Kehidupan semacam inilah yang dihayati oleh Rasul Paulus melalui penghayatan perjamuan kudus, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Spiritnya adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan bagi kita. Setiap kali kita mengingatnya, walaupun saat ini kita tidak melakukan perjamuan kudus secara ritual, kita hanya melakukan perjamuan kudus imajiner, perjamuan kudus spiritual. Spirit itu terus menggerakkan kita untuk terus memiliki gaya hidup menghamba. Terlebih dalam situasi kita saat ini. Dibutuhkan banyak orang yang memiliki gaya hidup menghamba. Seorang yang hidup bagi Tuhan, bagai prajurit yang baik, tidak memusingkan penghidupannya sendiri. Kehidupan sebagai milisi kerajaan surga semacam inilah yang jarang kita temukan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi inilah pola hidup yang seharusnya kita miliki. Orang-orang seperti ini pasti tidak akan menghamba kepada mamon, kepada gemerlapnya dunia. Seorang yang hendak melayani Tuhan tidak boleh memikirkan hari depannya dengan kacamata dunia. Saat ini, siapapun kita, dan apapun peranan kita, tidak membedakan status dan juga jabatan kita. Kita dipanggil untuk memiliki gaya hidup menghamba. Dalam situasi seperti ini, bangsa kita membutuhkan peranan kita sekalian. Pertanyaannya, bersediakah kita? Sekecil apapun peran yang bisa kita persembahkan, satu kuncinya, milikilah gaya hidup menghamba. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama merasa-rasakan firman Tuhan yang telah kita terima dalam saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Tuhan di seluruh bumi dan di segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu. Di Kamis putih ini, Engkau masih mengizinkan kami berbakti, menghayati kesengsaraanmu. Sekalipun Kamis putih kali ini berbeda dengan tahun kemarin. Kami beribadah di rumah dan kami tidak mengadakan perjamuan kudus secara ritual, namun hanya perjamuan kudus secara spiritual. Kami tetap bersyukur karena kami yakin Engkau selalu hadir menyatu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu Tuhan atas kehidupan bangsa dan negara kami. Lawatlah ya Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami. Berkatilah upaya pemerintah dalam pengurangan penyebaran COVID-19 ini. Berkatilah ekonomi bangsa kami, sehingga kami pun tidak khawatir dengan penghidupan kami sesehari. Cukupilah pasokan logistik, dan kiranya setiap keluarga merasakan kecukupan setiap hari. Tuntunlah pemerintahan bangsa kami dengan hikmat-Mu, hingga kami dapat mengatur segala sesuatunya, dan akhirnya kami dapat merasakan ketenangan. Mampukanlah kami, seluruh elemen masyarakat, untuk dapat patuh melakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Kami menyerahkan para medis yang bertugas mendampingi orang-orang yang terdampak COVID-19. Kiranya Engkau lindungi, Engkau jagai. Kiranya keperluan para medis tercukupi, APD maupun obat-obatan yang dibutuhkan tersedia. Kiranya Engkau memakai para dermawan siapapun mereka untuk membantu akan ketersediaan APD dan obat-obatan. Tuhan menggerakkan semua orang, termasuk juga kami. Kiranya gaya hidup menghamba selalu menjadi spirit kami. Kami mau berperan dalam bentuk yang paling kecil sekalipun. Saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan setiap pergumulan kami. Apapun keadaan kami, lindungilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami berseru. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan bebaskan kami dari yang
jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya dalam Bilangan 18 ayat 29 mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih Tuhan, bernyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ya Allah Bapa yang ada di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan di malam hari ini. Kau berikan kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dalam mewujudkan firman-Mu ini dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa Surgawi, atas kesempatan ini Engkau berikan kepada kami untuk mengaturkan persembahan. Sucikan dan berkati persembahan ini, agar dapat menjadikan berkat-berkat-Mu melalui kegiatan dan program yang ada di GKJ Sragen. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan kebijaksanaan dalam mengelola, agar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami akan mengakhiri ibadah Kamis Putih ini. Berkati kami semua dan keluarga kami masing-masing. Dekaplah dengan kasih-Mu dan rangkulah dengan damai-Mu. Ampuni akan kesalahan dan dosa kami. Sucikan hati kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu kembali di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta bagi-Nya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan di air sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana
Pergilah ke perutusanmu masing-masing di dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Terpujilah Allah. Amin. Tuhan Allah beserta engkau.